Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wahsyat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 4 Maret 2026, ditulis oleh rekan saya Pendeta Hariman Patiana Kota dari Gereja Kristus Pasundan dengan judul Selalu Ada Kesempatan. Diserahkan pada Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Dan nas yang akan menjadi pusat permenungan kita kali ini adalah Yohanes pasal 8 ayat 11b. Sebelum baca kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon Engkau menuntun kami untuk membaca kitab suci pada saat ini, supaya oleh kemurahan-Mu kami boleh mengerti kehendak Tuhan, boleh merenungkannya dan boleh mengerjakannya, mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk menyampaikan renungan ini, dan juga seluruh kru kami yang bekerja. Engkau berkati juga, supaya dengan karya bersama kami ini banyak orang akan diberkati. Mereka yang mendengarkan akan diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Yohanes pasal 8 ayat 11b, dengarkanlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Stick and carrot, punishment and reward. Sahabat, ungkapan ini biasa kita dengarkan. Perusahaan dan kantor pemerintah lazim mempraktikannya. Yang baik diapresiasi, yang salah dihukum. Tujuannya supaya melakukan hal yang benar dan baik. Dalam keluarga, banyak orang tua juga menerapkan prinsip ini dalam proses mendidik anak-anak mereka. Yesus tidak bermaksud untuk menghapus prinsip stick and carrot tersebut. Yang Yesus koreksi melalui bacaan kita hari ini adalah sikap arogan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasa diri lebih benar daripada perempuan yang berzina. Bahkan dalam kesombongan mereka berusaha menjebak Yesus. Menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dirajam dengan batu. Kepada mereka yang merasa tidak berdosa, Yesus mempersilahkan untuk melempari perempuan itu dengan batu. Namun tidak seorang pun melakukannya. Yesus pun tidak menghukum perempuan itu. Bukan karena perempuan itu tidak berdosa, melainkan karena ia menghendaki agar perempuan itu tidak lagi mengulangi kesalahannya. Bertobat dan berbuah, itulah yang penting. Sahabat, punishment and reward memang baik. Namun Yesus mengajak kita untuk melangkah lebih dalam. Salah tetaplah salah. Dan ada konsekuensi yang harus ditanggung dari sebuah kesalahan. Yang lebih penting, pertobatan dan perubahan. Tuhan selalu menyediakan kesempatan bagi siapapun untuk kembali kepadanya untuk bertobat. Nah sahabat, bila Anda punya pengalaman bagaimana memperlakukan seseorang yang melakukan kesalahan sehingga ia mengalami perubahan yang besar dan bahkan mengalami kemajuan yang besar, silakan tuliskan di kolom komentar supaya jadi berkat bagi para sahabat yang lain. Dan jika ada di antara sahabat DKW yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami lewat nomor 812-888-9191, atau silakan juga bisa menuliskan permohonan doa itu dalam web YKB, ykb-gki.org. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan pada hari ini untuk boleh belajar dari firman Allah, bahwa Tuhan menghendaki kami melangkah lebih jauh, tak sekadar memberikan hukuman atau reward, tapi Engkau mengajar kami agar apapun yang kami lakukan itu mendatangkan perubahan
demi kebaikan yang semakin baik. Agar andai kami harus memberikan hukuman atau kalau seseorang harus menanggung resiko atau konsekuensi dari perbuatan salah yang ia lakukan, ia tidak merasa dimusuhi, disingkirkan, diasingkan, melainkan ia merasa ditolong agar dapat memperbaiki diri. Tuhan, kami berdoa bagi para guru di sekolah yang sekarang ini mengalami berbagai macam pergumulan karena perubahan-perubahan paradigma tentang pendidikan. Beri mereka hikmat untuk mendidik anak-anak, utamanya dalam mendisiplinkan anak-anak, supaya mereka tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya untuk perubahan-perubahan yang lebih dari anak didik. Dan memberikan kepada orang tua juga pemahaman yang baik agar tidak serta-merta memakai isu-isu HAM untuk menyerang para guru yang mendisiplinkan anak-anak mereka. Berikan hikmat baik kepada para guru maupun kepada para orang tua dan terutama anak-anak didik supaya mereka berjalan dalam jalan yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.